Oke, kita lanjutkan pembelajaran kali ini mengenai materi permutasi dan kombinasi. Sebenarnya perbedaan antara permutasi dan kombinasi ada di aturan urutannya. Jadi nanti ketika di soal, kalian cari mana soal yang urutannya diperhatikan dan urutannya tidak diperhatikan, atau mana soal yang ada jabatannya atau tidak. Di permutasi ini tuh sangat memperhatikan kalau di kombinasi. Meskipun di sini A-nya urutan pertama, di sini urutan pertamanya B, yang jadi fokus di kombinasi adalah unsurnya. Jadi ada unsur A, ada unsur B. Ketika di sini pun ada unsur A, ada unsur B, meskipun urutannya berbeda, itu tidak dipermasalahkan kalau dikombinasi. Sebelum kita lanjut ke konsep permutasi dan kombinasi, ada konsep yang harus dipelajari dulu sebagai dasarnya, yaitu mengenai konsep faktorial. Faktorial itu n tanda seru. Jadi ketika ada tanda seru itu maksudnya adalah faktorial. Definisi dari faktorial itu, jadi kalau n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali terus berkurang 1 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Definisi yang lainnya, 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial dan nilainya adalah 1. Contoh, misalkan 3 faktorial artinya 3 dikali berkurang 1 kali 2 berkurang 1 lagi kali 1, sehingga jawabannya adalah 6. 5 faktorial berarti 5 kurangi hiji 4 kurangi hiji dari 3 kurangi hiji 2 kurangi hiji toh sugikan ka hiji kalikeun 5 kali 4 20 kali genep 120. Tak eta konsep faktorial. Soal pengembangannya misalkan 6 faktorial dibagi 2 faktorial, bisa saja ini dijabarkan semuanya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah pun bisa dijabarkan 2 kali 1, tinggal coret, sehingga jawabannya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Silahkan hitung berapa, tapi ada yang lebih gampang.
2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial dibagi. Sekarang lihat yang B ada berapa huruf? 1, tidak usah. Yang A ada berapa huruf? Ada 2, 1, 2, berarti tulis 2 faktorial. Yang N 1, tidak usah. J 1, tidak usah. R 1 pun tidak usah. Kenapa? Karena 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Kalau misalkan di sini ada ya, misalkan J-nya ada 2, berarti tulis lagi di sini 2. Tapi kalau misalkan R-nya ada 3, tulis lagi 3. Tapi karena di sini katanya hanya ada 2 yang sama, yaitu huruf A, jadi cukup dituliskan yang samanya saja. Sehingga jawabannya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret. 6 kali 5 30 kali 12, jawabannya adalah 360. Itu untuk unsur yang sama. Kalau untuk siklis, untuk permutasi siklis, soalnya pasti berkaitan dengan yang berhubungan dengan lingkaran bisa melingkar, atau cincin kan lingkaran, terus gelang yang seperti itu. Contoh soalnya misalkan gini, ada 6 siswa yang akan duduk mengelilingi sebuah meja. Ada berapa cara mereka duduk? Di soal ini ada kata mengelilingi. Mengelilingi itu kan berhubungan dengan lingkaran, ngelilingan gitu, berhubungan dengan lingkaran. Pasti soal ini itu berkaitan dengan permutasi siklis. Caranya adalah N-1 faktorial. N-nya di sini adalah jumlah siswanya, sehingga jawabannya adalah 6 dikurangi 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. Jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya adalah 120 cara. Itu untuk permutasi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kombinasi. Kombinasi dilambangkan dengan C. Kalau tadi permutasi P, kalau kombinasi C, sehingga jadi N CR. Syaratnya sama, yaitu N-nya harus lebih besar atau sama dengan R. N CR yaitu N faktorial dibagi R faktorial N dikurangi R faktorial. Syarat dari kombinasi atau ciri khas dari kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan. Itu kalau di soal ceritanya. Kalau soal lambangnya seperti ini, misalkan gini, 6 kombinasi 2, artinya 6 faktorial dibagi, lihat di sini kan 2 faktorial. Cara simpelnya 2 berapa kurangnya ke 6? 4. Di sini tulis 4 faktorial. Nah, cara pengerjaannya, yang atas dijabarkan sampai dengan angka yang terbesar dari bawah. Penyebut dipenyebutkan angkanya ada 2, itu 2 dan 4. Yang terbesarnya kan 4. Berarti yang pembilang yang 6 dijabarkannya cukup sampai dengan 4. Di 6, 5, 4 faktorial. Yang bawah karena dijabarkannya sampai dengan 4, berarti angka yang 2 harus dijabarkan, yang 2 faktorialnya. Jadi 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Tinggal coret 6 bagi 2, 3, sehingga jawabannya adalah 15. Lagi 9 kombinasi 5, berarti 9 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 kurangnya 4 untuk jadi 9. Jadi 9 kali, jabarkannya pasti sampai 5. 9, 8, 7, 6,
5 faktorial dibagi 5 faktorial, yang 4 jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1, tinggal coret 3 kali 2 6, coret 6, 4 8 dengan 4, coret 8 dibagi 4 2, sehingga jawabannya adalah 9 kali 2 kali 7. Silahkan hitung. Itu soalnya. Kalau soal ceritanya untuk dikombinasi, misalkan gini, adik mempunyai 5 buah cat dengan warna yang berbeda. Ada berapa kemungkinan warna cat yang baru jika dia akan mencampurkan dua warna cat? Di sini kan ada yang mempunyai 5 buah cat, warnanya beda. Sekarang dia akan mencampurkan cat itu dua, sehingga akan menghasilkan warna yang baru. Kalau di warna cat kan misalkan gini, misalkan warnanya merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Misal ketika ada mencampurkan warna merah dan kuning, sama aja kan dengan mencampurkan warna kuning dan merah. Nah, ketika sama ajanya itu artinya tidak memperhatikan urutan, yang penting ada warna merah, yang penting ada warna kuning. Maka konsep yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini adalah kombinasi. Kenapa? Karena tidak memperhatikan urutan. Kita lihat, dia mempunyai 5 buah cat, berarti 5 kombinasi akan mencampurkan 2 warna cat, berarti 5 kombinasi 2, sehingga jawabannya 5 faktorial dibagi 2 faktorial, di sininya pasti 3. Jawabannya adalah 5 4 3 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 3 faktorial, coret 4 dibagi 2 2, sehingga jawabannya ada 10. Jadi nanti pasti akan ada 10 buah warna cat yang baru.